pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Nih beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Warna jodohku. Hah? Biru. Wah, aku dapat warna hijau nih. Kamu tahu arti warnanya nggak? Wow, Juliet, kamu dapat warna biru. Kalau nggak salah, menurut legenda, warna biru itu lambang kerajaan Stormhold. Jangan-jangan kamu jodohnya pangeran. Apa? Kok bisa Juliet yang dapet sih? Nggak bisa dibiarin. Aku nggak boleh kalah dari Juliet. Aku harus ganti warna ini. Hai guys. Loh, warna kamu biru juga, Hazel. Iya dong. Secara jodohku kan pangeran. Hah? Tapi katanya cuma ada satu tiap generasi yang bakal dapat warna biru. Jadi nggak mungkin kalau kalian berdua. Salam hormat, pangeran. Ku dengar ada yang bilang warna biru. Siapapun pemilik warna biru, dia adalah calon ratuku. Lihat pangeran, warna kita sama. Akulah calon ratu barumu. Salam hormat, pangeran. Cantiknya. Tunggu, warna kamu biru juga. Siapa namamu? Juliet, pangeran. Kenapa ada dua orang yang punya warna biru? Dia itu palsu pangeran. Akulah yang asli. Kalau begitu, kita buktikan saja. Caranya? Kita akan tahu kalau tangan kita bersatu. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke, lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Beku. Nak, tolong nak. Mak, kenapa? Pangeran S sudah muncul. Hah? Cepat sembunyikan tandamu. Emang ini apaan, Mak? Tanda itu artinya cuma kau yang bisa mencairkan kutukan beku Pangeran S dengan sentuhanmu. Dari Snow untuk Juliet. Cece sama Ko Snow pacaran. Itu. Cece kan tahu aku suka sama dia. Beku. Loh, sini biar Cece. Jangan pegang-pegang aku gak sudi. Adek, kok bisa? Adek, kalau batas waktunya habis yang beku bisa. Toit dong. Pagi, Juliet. Pagi. Beku. Loh, aku? Share. Makasih, Juliet. Iya, bisa gawat dunia kalau begini terus. Aku harus segera menemukan Pangeran S. Pangeran S. Jangan-jangan Snow. Gak mungkin. Jangan mentah-mentah pacar lo belain. Pikir deh, namanya aja Snow. Artinya kan salju. Iya juga sih, aku harus adil. Tapi masa dia? Snow, aku mohon hentikan semua ini.
Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Maafin aku, Snow. Beku. Kak, kamu siapa? Juliet. Dia Frost, kembaran Snow, pangeran Acer sesungguhnya. Apa? Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Cia, si Koko ngeliatin kamu terus tuh. Emangnya kamu nggak berasa? Kamu juga dilihatin sama Axel dari tadi tahu? Hah? Serius? Mana? Orang dia lagi baca buku. Baca apaan? Orang kebalik itu bukunya. Mateng. Apaan sih? Orang mereka lagi ngeliatin aku. Kalian gak usah kegeeran. Pede banget heran. Ya kan, Elliot? Ih, enggak tuh, amit-amit. Halo. Wih, Celo, botol minum kamu baru ya? Iya, Cia. Wah, bagus banget. Pasti mahal ya, Celo? Hah? Enggak kok. Besok aku beli satu lagi ya buat kamu, Cia. Alah, baru botol minum kayak gitu doang. Gue juga punya kok. Mana? Coba lihat. Ah, ya aku tinggal di rumah ya, nggak aku bawa. Tapi aku nggak beli yang warna pinora kampungan gitu. Aku beli yang warna hitam, lebih keren. Tapi saya inget Celo, lot yang model ini warnanya pink semua deh, Ais. Iya, sejak kapan ada edisi hitam? Ih, beneran aku nggak bohong. Yang bilang lu bohong siapa? Malah ngaku sendiri. Kalian semua jahat, aku bakal adu ke mami aku. Dasar pikir anak mami.